Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini Ustaz masih bersama di Madinah Persis TV Channel dalam program Syiar Ramadan. Kita akan melanjutkan kajian berkenaan kajian hadis minggu kemarin Ustaz ya. Episode kemarin. Ya mungkin ada tambahan berkenaan pertanyaan yang kemarin Ustaz. Baik, pemirsa Madinah Persis TV Channel yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam episode kedua mungkin ya. Sebagaimana yang tadi oleh Ridwan sampaikan, mungkin ada tambahan. Untuk kajian kemarin apa yang sudah saya paparkan tentang hadis mutasihu, perlu kita ketahui bersama bahwa hadis munkar atau hadis dhaif mungkin dan hadis-hadis yang lainnya sejenis hadis-hadis kedhaifan ini biasanya memang tidak berdiri sendiri. Ini yang perlu diketahui. Dalam arti muncul begitu saja gitu ya. Hadis ini gitu, tidak begitu saja muncul, langsung dikreasi, dibuat oleh rawi dhaif. Tapi biasanya ini awalnya dari hadis sahih gitu. Awalnya dari hadis-hadis yang memang sudah tersebar, yang sudah ada gitu. Namun karena kekeliruan seorang rawi dhaif, maka rawi dhaif ini terjadi perubahan narasi. Artinya berarti di sini terjadinya distorsi hadis. Distorsi matan. Ketika matan yang sejatinya adalah A dari Rasul misalkan, maka ketika diterima oleh rawi yang dhaif, berubahlah narasinya menjadi B gitu. Ini yang perlu kita ketahui, dan itu hasil analisis para ulama, kajian-kajian para ahli hadis, memang lebih banyaknya ke sana. Terkait dengan tema tadi yang kemarin kita bahas tentang hadis mutasihu, bagaimana kedudukan riwayatnya sudah dipaparkan kemarin, kedudukannya dhaif, dan itu semuanya dari 3 jalur. Yang masyhur itu juga boleh jadi ada jalur lain, tapi ini yang masyhur ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, kemudian oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afai Rijal. Nah, hadis yang sejenis seperti ini yang boleh dikatakan mahfud, bahwa inilah yang perkataan Rasul adalah kalimat safiru tasihu, safarlah kamu pasti sehat. Dan ini yang justru yang hadis-hadis inilah yang ada di para ulama ahli hadis itu gitu. Sehingga dengan tema ini Imam An-Nasai diantaranya sepertinya beliau merojihkan kalimat ini gitu. Safiru tasihu, saparlah kalian pasti kamu sehat. Karena memang sejatinya ketika kita safar bepergian itu kan olahraga, itulah sehat. Walaupun tadi dalam tanda kutip redaksi saumlah kamu sehat itu juga pasti adalah sehat gitu. Namun kan dalam penilaian hadis kita kan ingin mengklarifikasi apakah Rasulullah berbicara seperti ini atau tidak kan gitu. Mana yang benar, mana yang rajih. Nah, justru yang ada di para ulama adalah safiru tasihu. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i pernah mengomentarinya, perkataannya dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Baihaqi. Ada di juz 7 halaman 164. Sunan Al-Baihaqi setelah beliau meriwayatkan hadis tentang tema ini. Walaupun di jalur ini ada rawi lemah. Rawi lemah ini namanya Bistom bin Habib. Bistom bin Habib dalam jalur ini meriwayatkan kepada syekhnya, beliau dalam sanad itu mengatakan Anil Qasim bin Abdurrahman. Anil Qasim bin Abdurrahman, Al-Qasim dalam sanadnya ke Abu Hazim ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka di sana dikatakan dalam hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safiru tasihu. Atas dasar itu kemudian Imam Al-Baihaqi mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i ini, qala Imam Asy-Syafi'i wa hadza wa inna ma hadza dalalatun, dan inilah menjadi sebuah petunjuk kata Imam Asy-Syafi'i. Lahatman, tidak diragukan lagi, ayyusafiro litolab sihatun, bahwa orang yang bepergian dengan jarak jauh untuk mencari ilmu adalah sehat. Jadi
adik-adik semua atau ikhwan semua yang dirahmati oleh Allah, ketika belajar jauh rumahnya jangan sedih karena di sana ada ada kesehatan gitu. Sehat karena kita gerak jalan. Dulu kan belum ada alat transportasi dari Mekah ke Madinah, hijrah itu dengan bermodalkan jalan kaki. Kalaupun orang kaya mungkin bisa pakai onta gitu, karena onta pun dulu itu mahal gitu. Nah, jadi inilah makanya Imam Asy-Syafi'i merojihkan seperti ini, dan itu tersirat dalam perkataannya. Beliau mengatakan wa innama hadza dalalatun lahatman ayyusafira li talab sihatun, bahwa bersafar itu, bepergian itu adalah sehat, dan ini yang benar gitu. Kalau walaupun tadi sanadnya ada Bistam bin Habib. Bistam bin Habib kalau kita buka kitab Jarh at-Ta'dil, contohnya di Tahdhibul Kamal atau kitab-kitab yang lain, Bistam bin Habib adalah majhulul hal. Nah, untuk terkait majhulul hal perlu ikhwan akhwat sekalian ketahui mungkin bahwa majhul itu terbagi dua menurut pandangan para ahli hadis, yaitu ada majhulul hal, ada majhulul ain. Jadi majhul itu ada dua, majhulul hal dan majhulul ain. Majhulul hal ini seorang rawi apabila dia memiliki satu murid saja, majhulul ain. Jadi majhulul adalah seorang rawi, dia hanya memiliki murid satu saja. Adapun majhulul hal adalah dua murid. Maka ketika satu riwayat ada rawi yang hanya memiliki satu murid saja, ketika dicari di riwayat lain tidak ada, muridnya hanya itu saja. Jadi guru ini hanya punya satu murid, itu majhulul ain. Majhulul ain dalam ilmu hadis ini masuk kategori dhaif syadid. Adapun majhulul hal, ketika sudah ada dua murid, maka rawi ini secara keberadaannya nampak gitu, karena ada dua orang saksi bahwa orang ini ada gitu. Tapi kalau hanya disebutkan oleh satu orang, ini masih buram gitu. Ini rawi ini ada enggak gitu. Maka majhulul ain itu sejatinya enggak ada. Itu hanya diciptakan atau hanya disebut oleh rawi lemah ini. Maka sejatinya enggak ada. Dalam itu pun hasil ijtihad gitu. Nah, kembali kepada redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, di sana ada Bistam bin Habib. Beliau ini Bistam ini adalah rawi majhulul hal. Namun sepertinya Imam Asy-Syafi'i menerima jalur periwayatan ini karena memang majhulul hal adalah dhaif ringan. Dan ini bisa dibuktikan dengan jalur-jalur yang lain. Artinya Safirut Tasihu yang pertama ada di jalur yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, itu yang pertama, bisa nanti dicatat. Kemudian yang kedua juga jalur yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain, diantaranya Imam Ahmad telah mengeluarkan jalur ini di kitabnya Musnad Ahmad nomor 7450. Beliau dapat dari gurunya Syekh yang bernama gurunya ini untuk ini adalah Qutaibah. Kata Imam Ahmad, haddasana Qutaibah. Qutaibah dalam musnad ini mendapatkan riwayat dari Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah dari Darraj dari Ibnu Hujairah dari Abu Hurairah. Qala Safirut Tasihu. Yang tadi menyandarkan ke Ibnu Abbas, jalur siapa tadi yang rawi majhul teh? Habib Bistam bin Habib. Yang ini jalurnya adalah penyandarannya kepada Abu Hurairah. Walaupun dalam tanda kutip ada juga rawi lemah di sini, di antaranya Ibnu Lahiyah, ada yang mensikohkan, ada yang mendhaifkan. Ini dikarenakan Ibnu Lahiyah ini memang dobitnya dobit kitab gitu. Nah, untuk dobit juga kita kan kajian ilmu hadis ini kita mengambil istilah-istilahnya dari sampel contoh pertanyaan saja gitu ya. Tadi majhulul al ada dua. Untuk dobit dalam kajian ilmu hadis ada dua kan, yaitu dobit sodar, kemudian dobit apalagi satu lagi dobit kitab. Dobit sodar, dobit kitab. Dobit sodar maksudnya dia rawinya adalah hafal. Dia hafal jalur-jalur periwayatan, seperti hafalnya Imam Al-Bukhari misalkan. Imam Al-Bukhari hafal mencapai 300.000 hadis. 300.000 hadis hafal di luar kepala. Pertanyaannya, kita 1.000 hadis hafal enggak? Nah, gitu. Pertanyaannya, kita hafal enggak 1.000? Jangan 100.000 lah atau 10.000, tapi 1.000 saja. Minimal tuh kita hafalkan 1.000. Ya kita berusaha gitu.
Minimal ada niat, atau kalau nggak ada niat sama sekali kan ya kita ngambang hidup. Nah, Al-Bukhari hafal mencapai 300.000 hadis. Berarti beliau adalah dobit sodar. Ada juga rawi yang hanya mampu mencatat gitu. Memang dia menyadari bahwa kelemahannya di hafalan, sehingga rawi ini dia piawai dalam kitabnya. Dia mencatat setiap periwayatan dari gurunya itu. Nah, ini dikenal dengan dobitul kitab. Nah, inilah yang bernama Ibnu Lahiyah dalam periwayatan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini. Nah, Ibnu Lahiyah ini ada yang mengatakan sikoh. Kenapa? Kok ada yang mendhaifkan? Beberapa para ahli jarah wa ta'dil, para ulama ahli jarah, ulama ahli hadis menilai rawi ini sikoh. Memang benar juga. Karena apa? Karena periwayatan yang dikeluarkan dia sebelum kitabnya terbakar. Karena ini Ibnu Lahiyah ini unik. Dia karena dobit kitab kan kemana-mana meriwayatkan bawa kitab. Tapi kitabnya dalam sejarahnya terbakar. Ketika terbakar berarti bagaimana? Ya sudah jadi bodoh gitu. Jadi nggak hafal semua karena kan catatan. Makanya kalau orang mengandalkan catatan ketika dalam kajian nggak bawa catatan ya sudah nggak bisa apa-apa. Kalau zaman sekarang mungkin dengan menggunakan laptop, ya mungkin ini dobit kitab gitu. Nah, itu Ibnu Lahiyah. Jadi Ibnu Lahiyah sayangnya dalam sejarahnya kitabnya terbakar. Karena rumahnya terbakar ya ininya juga kitabnya juga ikut terbakar. Semenjak terbakar, para ahli hadis memperlakukan Ibnu Lahiyah sebagai mana mestinya, dalam arti sebelum idza kana rawa kan gitu. Idza kana yarwi, apabila rawi ini meriwayatkan min qabl atau min qabli ihtiraq, sebelum kitabnya terbakar, fakana sikoh, fakana sahih, maka riwayat yang dikeluarkan adalah sahih. Apabila sudah terbakar maka riwayatnya dhaif. Karena apa? Karena ketika terbakar kitabnya kemudian dia meriwayatkan, berarti apa yang terjadi? Pasti ketika dia menyampaikan mungkin dia hanya menduga-duga dengan ingatannya, karena kan kitabnya sudah nggak ada. Maka ketika kitabnya nggak ada dia meriwayatkan, ini indikasinya dhaif. Nah, walaupun Ibnu Lahiyah ini ada di sini, tapi kita karena ada jalur penguat dari tadi yang jalur pertama adalah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Baihaqi juz 1 halaman 164 untuk cetakan masih Kutub Al-Ilmiyah. Jadi ini terbitan ini penting untuk kita sampaikan juga ke umat, karena kalau kita menyebut nomor tanpa terbitan ini bisa jadi rancu. Karena nomor juga berbeda-beda gitu. Nah, di sini pentingnya di dalam kajian-kajian ilmu hadis. Nah, ini berarti saling menguatkan. Imam Ahmad ada riwayatnya walaupun jalurnya lemah, kemudian Imam Al-Baihaqi ada jalurnya lemah, ya nggak apa-apa. Ini segini mah ya berarti adalah gitu, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan safiru tasiu. Dan ini juga diperkuat bisa di jalur ketiga, bisa saya munculkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdur Razak. Nah, Abdur Razak ini memiliki kitab namanya Musannaf Abdur Razak. Musannaf Abdur Razak adalah kitab ketika beliau menyusun kitab ini masih dalam keadaan sehat walafiat, bugar, hafalannya luar biasa. Artinya, kata Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad juga menambahkan bahwa Abdur Razak apabila dia meriwayatkan ada di hadis, ada di musannafnya, di kitabnya, maka dia dalam keadaan sikoh. Tapi ketika dia meriwayatkan suatu hadis, ternyata riwayatnya nggak ada di kitab musannaf, maka ini indikasi bahwa Abdur Razak sudah ihtilat. Karena Abdur Razak sudah tercampur hafalannya semenjak dia mendapatkan penyakit gitu, a'ma, buta gitu. Dari butanya itu beliau hafalannya berkurang. Maka ketika berkurang, maka ketika ada contoh ini, salah satu contoh ketika Ibn Abdur Razak ada di riwayat Imam Ahmad. Dia meriwayatkan di Imam Ahmad. Tapi apa yang ia riwayatkan tidak ada di kitab musannaf. Ini indikasi ini ada kelemahan. Seperti itu. Ini menurut para ahli hadis. Nah, ini saling menguatkan, tapi Imam Abdur Razak ada di kitab musannafnya juga meriwayatkan untuk safiru tasihu walaupun jalurnya mauquf. Imam Abdur Razak dapat di jalur ini dari syekhnya yang bernama Ma'mar. Ma'mar ini adalah seorang syekhnya Abdur Razak yang banyak periwayatannya di kitab musannaf. Ma'mar di sanad ini dapat dari Ibnu Tawus, Ibnu Tawus dapat dari Tawus. Tawus mengatakan an ibni Umar,
an Umar bin Khattab, beliau dapat dari Umar bin Khattab, qala Umar bin Khattab safiru tasihu, saparlah kalian sehat. Jadi di sini pun dikuatkan dengan jalur ini walaupun mauquf. Kenapa mauquf pun diambil untuk jalur penguat? Enggak apa-apa, karena ini walaupun perkataan sahabat, ini terindikasi marfu'nya adalah mauqufnya adalah marfu hukman. Bisa terangkat bahwa ini Imam Abu Bakar, Umar bin Khattab menyampaikan ini, bisa jadi dia dengar dari Nabi gitu. Artinya safiru tasihu inilah gitu yang jalur mahfud. Adapun tadi sumu tasihu ini kemungkinan terjadinya distorsi hadis oleh rawi-rawi yang sangat lemah itu. Menduga mereka seperti Zuhair bin Muhammad tadi, kemudian jalur kedua siapa? Nahsal bin Sa'id, kemudian yang ketiga Husain bin Abdullah. Mereka yang bertiga menduga bahwa apa yang disampaikan Rasul itu adalah sumu tasihu, padahal yang mahfud yang ada di para penghafal hadis itu diantaranya safiru tasihu. Ada juga jalur yang menyandarkan ke Ibnu Umar tentang safiru tasihu ini, dikeluarkan oleh 5 imam. Imam yang pertama Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, masih. Kemudian imam yang kedua Imam Abul Qasim dalam kitabnya Fawaidut Tamam. Imam yang ketiga Abul Qasim dalam kitabnya Amali bin Bisron. Abul Qasim ini beda. Abul Qasim yang pertama adalah Tamam bin Muhammad Ar-Razi. Kemudian yang ketiga adalah Abul Qasimnya adalah Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah bin Bisron. Kitabnya Amali ibnu Bisron. Nah, ini 3 imam. Kemudian yang keempat, imam keempat adalah Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mujam Ausat. Dan yang kelima Imam Abu Abdullah Al-Qadai. Imam Abdullah Al-Qadai, beliau memiliki kitab Musnad Asy-Syihab. Nah, ketiga 5 imam ini pun sama meriwayatkan tentang safiru tasihu. Nah, ini bisa kita jadikan sampel contoh dalam kajian ilmu hadis. Jadi Imam At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi ya, Imam Al-Baihaqi. Kemudian imam siapa tadi? Abul Qasim. Kemudian yang ketiga Abul Qasim lagi. Tapi ingat ini beda Abul Qasimnya. Ini Abul Qasim yang Fawaidut Tamam. Fawaidut Tamam. Kemudian imam yang ketiga adalah imam ini yang namanya Abdul Malik. Kemudian yang ke-5 adalah Imam At-Tabarani. Kemudian imam yang ke-5 adalah Imam Abu Abdullah. Abu Abdullah Al-Qadai dalam kitabnya Musnad Asy-Syihab. Kelima imam ini pun meriwayatkan sama tentang tadi safiru tasihu. Namun walaupun 5 imam yang meriwayatkan, namun ini 3 imam ini semuanya jalurnya tertumpu pada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan. Jadi 3 jalur ini mah tertumpunya ke Muhammad bin Sinan. Adapun dari Muhammad bin Sinan, dari jalur ini sama semuanya penyandarannya kepada Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman bin Ar-Raddad. Dia lebih dikenal Ar-Raddad. Ar-Raddad. Jadi Muhammad bin Sinan dapat dari Ar-Raddad. Ar-Raddad menyandarkannya. Ini penghapus ada. Ar-Raddad menyandarkannya ke Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar sandarannya ke Ibnu Umar. Ibnu Umar, qala Rasulullah. Ini jalur tentang safiru yang sanadnya kepada Ibnu Umar. Adapun Imam At-Tabarani ternyata dalam sanadnya Muhammad bin Sinan tidak sendirian. Jadi selain Muhammad bin Sinan yang meriwayatkan dari Ar-Raddad ini, juga ada rawi yang bernama Yahya
bin Muhammad. Yahya bin Muhammad ini namanya Muhammad Al-Jari. Dan ini jalurnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Ini berarti dalam jalur itu kan ada mutaba'ah, ada syawahid. Dan ini berarti disebutnya mutaba'ah. Mutaba'ah dalam arti sama guru, Ar-Raddad. Jadi Muhammad bin Sinan ketika meriwayatkan dari Ar-Raddad, dia disertai oleh Yahya bin Muhammad. Jadi Yahya bin Muhammad dan Muhammad bin Sinan sama-sama meriwayatkan dari Ar-Raddad, dan ini disebutnya jalurnya mutaba'ah. Adapun kemarin yang kita bahas tentang sumut tasihu itu jalurnya adalah syawahid. Nah, kemudian ada satu lagi yang meriwayatkan dari Ar-Raddad, berarti ada 3. Ini saling menguatkan, yaitu yang bernama Bishr bin Mu'ad. Bishr bin Mu'ad. Dan ini yang dikeluarkan oleh Abu Abdillah Al-Qadhi dalam Musnad Asy-Syihab. Nah, ini dalam ilmu hadis dikenal dengan mutaba'ah. 3 rawi ini semuanya mendapatkan riwayat dari Ar-Raddad ini. Ar-Raddad. Adapun Ar-Raddad baru sanadnya tunggal. Ini tentang kaidah safiru tasyihu. Namun secara kaidah sanad di sini ada masalahnya justru di sininya Ar-Raddadnya. Ar-Raddad ini dikatakan oleh Imam Abu Hatim sebagaimana dikutip oleh anaknya Ibnu Abi Hatim dalam kitab Jarh Ta'dil, hada Ar-Raddad zahibul hadis. Ar-Raddad zahibul hadis. Zahibul hadis. Ar-Raddad ini adalah rawi yang perlu ditinggalkan. Makanya karena Imam Abu Hatim menilai dia zahibul hadis, maka riwayat yang menyandarkan ke Ibnu Umar adalah kata Abu Hatim adalah munkar. Rawi ini, sanad ini adalah munkar. Sanad ini munkar karena dia bersendirian dalam periwayatan ke Ibnu Umar. Kenapa munkar? Perlu kita ketahui, pemungkaran para ulama diantaranya adalah ketika rawi dhaif meriwayatkan dari seorang rawi yang masyhur. Jadi seperti begini contoh-contohnya. Contoh di zaman kita, ada seorang ulama besar yang banyak muridnya. Contoh muridnya ada sekitar 30. Nah, 30 ini rawi-rawinya sikoh semua. Dia sering meriwayatkan dari gurunya ini, dari syekh yang besar ini. Setiap apa yang disampaikan dia riwayatkan. Tapi ketika dalam tema tertentu, ketika ada seorang rawi lemah meriwayatkan dari syekh yang besar ini, di saat yang 30 ini tidak meriwayatkan. Ini kan 30 ini rawi-rawi muridnya. Kok ini tidak meriwayatkan, kenapa? Nah, di sini para ulama sering memberikan penilaian munkar, dan ini definisi apa yang distandarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Di dalam mukadimah Imam Muslim memberikan gambaran tentang kemungkaran suatu hadis, diantaranya apabila seorang rawi dhaif meriwayatkan dari seorang ulama besar. Di dalam kitab mukadimahnya disebutkannya Imam Az-Zuhri dan Imam Husaim. Ketika ada seorang rawi meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, di saat rawi yang lain tidak meriwayatkan tapi hanya meriwayatkan dhaif, ini adalah kemungkaran. Nah, ini khusus jalur ini mah hanya munkar contoh. Namun ini pemungkaran bukan pada matan. Perkataan Abu Hatim ketika mengatakan hadza hadis munkar, ini maksudnya adalah ke sanad. Apa yang dibawa oleh Muhammad Ar-Raddad ini munkar karena dia meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Siapa Abdullah bin Dinar? Dia seorang ulama besar yang banyak muridnya. Di antaranya murid yang sering meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar adalah Suhail, anaknya Abu Shalih yang jalur periwayatkan ke Abu Hurairah yang tadi jalur kemarin yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Itu rawi-rawi sikoh. Tapi kenapa Suhail tidak meriwayatkan di sini? Kan gitu. Maka ketika muncul Ar-Raddad, ini adalah kemungkaran. Namun tadi matannya bukan berarti munkar, karena terbukti di jalur tadi kan sudah jalur Imam Al-Baihaqi, kemudian jalur yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang menyandarkannya kepada Abu Hurairah, kemudian jalur mauquf yang dikeluarkan oleh ini adalah safiru tasihu, jalurnya aman gitu. Jadi kemungkaran di sini hanya dalam sanad, dan itu menjadi gambaran umum di kitab-kitab ilal bahwa
pemungkaran para ahli jarh wa ta'dil, ahli hadis dalam kitab-kitab ilal itu baru tahap ke pelemahan sanad, belum ke pelemahan matan. Untuk matan nanti perlu kajian yang lebih lanjut. Nah, itu untuk tema yang tadi, yang kemarin untuk menuntaskan gitu. Jadi sumutasihu sudah dijelaskan waktu kemarin bahwa hadisnya lemah. Kelemahan ini berasal gitu ya. Kelemahan ini berasal dari narasi-narasi yang sudah menyebar, diantaranya safiru tasihu. Dan itulah yang lebih selamat dari perkataan Rasulullah SAW. Demikian untuk tema kemarin untuk penuntasan. Ya, seperti itu ya. Berkenaan tema yang kemarin sedikit dibahas oleh Ustadz. Dilanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Yes. Ada video kiriman dari saudara Muhammad Lutfi dari Garut. Ya, berikut videonya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Fatur Rahman dari pimpinan cabang Pemuda Persatuan Islam Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai hadis yang sudah cukup menyebar di masyarakat, yaitu tentang Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase rahmat, yang kedua fase maghfirah, dan yang terakhir itu yang ketiga fase dibebaskan dari api neraka. Jadi bagaimana status hadis tersebut ya, dan kedudukannya apakah sahih ataukah dhaif ya, seperti itu Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mereview dari video kiriman dari Muhammad Lutfi. Ya. Berkenan. Bagaimana kedudukan hadis yang menyatakan Ramadan dibagi 3 fase, bahwa yang pertama awal Ramadan, bulan rahmat, kemudian pertengahan maghfirah, dan terakhir sebagai pembebasan dari api neraka. Baik. Bagaimana Ustaz kedudukan hadis tersebut? Baik, Iwan Awad sekalian, dan juga para pemirsa Madinah Persis TV Channel yang saya banggakan, terkait hadis ini sebenarnya bukan asing ya, sudah dibahas zaman dulu juga para ahli jarh dan sebagainya. Namun ketika sekarang dimunculkan lagi pertanyaan, ya apa boleh buat, kita jawab saja. Terlebih kita kan kajiannya adalah ilmu hadis, ingin melihat gambaran sanad seperti apa, sejauh mana kelemahannya, ini datangnya dari siapa, kan gitu. Kita sekarang belajarnya ingin ke sana, tidak cukup belajar itu dhaif sudah gitu. Oh ini sahih sudah gitu, cukup kata ulama A dan sebagainya. Tapi kita ingin lebih dalam kajiannya. Nah, untuk hadis yang ditanyakan oleh Muhammad Lutfi dari Garut, alhamdulillah beliau sangat aktif dalam pertanyaan-pertanyaan di grup. Saya juga baru mengenal wajahnya dari tadi video yang ditanyakan, ya salam kenal saja. Kemudian pertanyaan tadi ini, tema ini yang ditanyakan adalah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Huzaimah. Beliau mendapatkan riwayat ini dapat dari gurunya yang bernama Ali bin Hujr As-Sa'di. Gitu. Ini untuk hadis tentang awaluhu rahmat, bahwa 10 awal dalam bulan itu rahmat. Jadi Ibnu Zaimah dapat dari syekhnya yang bernama Ali bin Hujr As-Sa'di. Untuk cetakan atau terbitan Maktab Al-Islami bisa dilihat di nomor 1887. Ada di juz 2 halaman 911. Nah, qala Imam Ibnu Huzaimah haddatsana Ali bin Hujr As-Sa'di. Kemudian yang kedua, haddatsana Yusuf bin Ziyad. Haddatsana Hammam bin Yahya. An Ali bin Zaid bin Jud'an, an Sa'id bin al-Musayyab, an Salman al-Farisi. Qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sana, dalam sanad yang tadi saya sebutkan, bahwa Salman al-Farisi pernah menyampaikan bahwa Rasulullah pernah berkhutbah fi akhiril yaum min Sya'ban, pada
hari terakhir di bulan Syaban karena menjelang mau Ramadan. Di sana dalam khutbahnya Rasulullah menyampaikan, bersabda, wa huwa syahrun, bahwa bulan Ramadan itu adalah satu bulan, awwaluhu rahmah, yang 10 pertama adalah kasih sayang Allah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan Allah, wa akhiruhu idkun minan nar, 10 terakhirnya dikatakan dalam hadis itu adalah pembebasan dari api neraka. Nah, bagaimana kedudukan hadis ini? Itu kan yang ditanyakan. Untuk kajian sanad dulu. Dalam sanad ini kurang lebihnya ada 2 kelemahan. Yang pertama ada Sa'id bin al-Musayyab. Kelemahannya bukan dari Sa'idnya, karena Sa'id bin al-Musayyab adalah seorang rawi yang masyhur. Dia siqah, abidun, dan seorang ulama besar gitu. Namun kelemahannya ketika Sa'id di dalam riwayat ini penyandarannya ke Salman Al-Farisi. Karena Sa'id la yasma Salman Al-Farisi. Dia tidak mendengar riwayatnya dari Salman dan tidak ada jalur periwayatan, jalur sanad keguruan, walaupun Sa'id adalah seorang tabi'in, tapi jalur periwayatan ke Salman adalah tidak mendengar. Oleh karena itu kelemahan pertama ini adalah yang namanya inqita', jadi terputus. Nah, kenapa jalur sanad yang inqita' di saat rawi dengan rawi yang disandarkannya siqah, tapi kenapa dinilai lemah? Kelemahannya tadi bukan kembali kepada rawi, tapi lemahnya karena terputus tadi. Ketika terputus, ini berarti ada perantara di sana, ada rawi lain yang tidak disebutkan. Dalam kata lain, untuk hadis ini Sa'id bin Musayyab dapat dari siapa dulu sebelum dari Salman? Ya bisa jadi mungkin dari sahabat, belum tentu. Bisa jadi dia dapat dari tabi'in lagi. Sedangkan di tabi'in ada rawi-rawi dhaif. Oleh karena itu inqita' menurut para ulama tetap masuk pada kategori dhaif sepanjang tidak ada mutaba'ah tadi, mutaba'ah atau syawahid. Itu satu. Kemudian yang kedua yaitu kelemahannya ada di rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an. Nah, jadi kelemahannya ada di Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an. Rawi ini adalah dhaif sebagaimana didhaifkan oleh para imam. Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat menilai rawi ini dhaif, fihi dha'f wa la yuhtaju bih. Kemudian Imam Ahmad yang tadi 10 para ulama yang superior di dalam jarh ta'dil, Imam Ahmad. Kemudian Yahya bin Ma'in, Imam An-Nasai juga mengomentari Zaid ini, dia rawi lemah gitu. Nah, ada penilaian khusus dari Abu Hatim untuk Zaid ini, sekaligus penilaian kepada jalur periwayatannya, bahwa menurut Abu Hatim bahwa hadis ini adalah munkar. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ali bin Zaid adalah munkar. Mungkin tadi pertanyaan, kenapa munkar? Seperti tadi, di antara contoh kemungkaran hadis apa? Tadi barusan yang kita bahas adalah ketika rawi lemah meriwayatkan dari seorang ulama yang masyhur, yang besar, yang sudah dikenal oleh banyak orang. Semua orang pada tahu periwayatan dari seorang ulama ini. Makanya Imam Abu Hatim tepat menilai hadis ini munkar, karena dia rawinya lemah, meriwayatkan dari seorang tabi'in yang sudah dikenal gitu, banyak periwayatannya. Itu dari segi matan, jadi ada kemungkaran. Kemudian dari segi matan, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hafal hadis-hadis yang sahih tentang tema ini, maka akan tercium bau kemungkaran ini gitu. Bahwa bulan, kan dikatakan tadi di bulan ini terbagi 3 fase. 10 pertama adalah kasih sayang Allah, 10 pertengahan adalah maghfirah, kemudian 10 terakhir adalah idkun minan nar. Sedangkan di beberapa riwayat yang mahfud, yang sahih, tidak berkata seperti itu. Di antaranya mungkin apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya nomor 7450. Beliau dapat jalur ini dari Abu Muawiyah
Di sana qala Rasulullah SAW, inna lillahi utaqa fi kulli lailatin wa fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam dan setiap harinya. Jadi ini yang mahfud. Jadi pembebasan dari api neraka untuk kita, untuk umat Islam, bukan hanya dikhususkan di 10 terakhir. Dan ini yang mahfud, bahwa Allah dari setiap harinya di bulan Ramadan ada kasih sayang. Allah dalam setiap harinya ada magfirah. Allah dalam setiap harinya ada pembebasan api neraka. Ini berarti sudah terlihat terjadi kontradiktif terhadap narasinya. Dan di dalam matan ini berarti terjadi juga kemungkaran. Demikian mungkin untuk yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Ini tuh untuk pertanyaan dari Muhammad Lutfi dari Garut ya. Dilanjut kepada kiriman video berikutnya Ustaz dari Baik, Hasna silakan. Lutfi dari Kabupaten Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Lutfi dari Kabupaten Bandung. Belakangan ini di sosial media saya menemukan berita yang menyatakan bahwa jika terdengar suara dahsyat di bulan suci Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Pertanyaan saya, apakah pernyataan tersebut merupakan sebuah hadis? Dan jika pernyataan tersebut merupakan sebuah hadis, bagaimana kedudukannya? Kembali mereview dari pertanyaan Hasna Lutfi. Jadi Ustaz, seperti bagaimana kita tahu dari media sosial saja, banyak berita ataupun khobar berkenaan tentang akan segera datangnya Dajjal ataupun kiamat sudah dekat Ustaz ya. Dan juga beliau bertanya, beliau juga melihat dari sosial media Ustaz, apakah apabila terdengar suara dahsyat bulan Ramadan maka akan terjadi huru-hara pada bulan Syawal? Apakah kabar tersebut adalah hadis ataupun bagaimana Ustaz? Baik. Apa yang ditanyakan oleh Dik Hasna? Ya, dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ditanyakan ini hadis berkenaan tentang fitnah akhir zaman, gitu ya, fitnah akhir zaman. Untuk tema-tema hadis seperti ini kalau kita gemar gitu di dalam mencari informasi-informasi akhir zaman, bisa miliki kitab Al-Fitan miliknya Nu'aim bin Hammad. Di dalam kitab Al-Fitan miliknya Nu'aim bin Hammad, beliau banyak riwayat-riwayat tentang akhir zaman. Dan ini diantaranya bahwa Abu Nu'aim bin Hammad meriwayatkan riwayat ini di juz 1 halaman 228. Nomor 638, beliau dapat dari Abu Umar, haddasana Abu Umar an ibni Lahiyah wa haddasani, dalam sanadnya seperti itu, wa haddasani Abdul Wahhab bin Husain an Muhammad bin Sabit al-Bunani an abihi an Al-Hamdani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana. Nah, kata-kata dalam hadis itu seperti itu. Idza kana sayhah fi Ramadan fa innahu yakunu ma'mah fi Syawal. Apabila dalam bulan Ramadan terjadi suara dahsyat, teriakan, fa innahu yakunu ma'mah fi Syawal, maka akan terjadi huru-hara nanti di bulan Syawal. Ini memang menarik gitu ya. Kalau cerita-cerita seperti ini membuat orang penasaran gitu. Ketika ada suara keras, wah, akan terjadilah huru-hara itu gitu. Bagaimana kedudukannya? Seperti apa tadi yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad di kitabnya Al-Fitan. Hadis ini gelap gitu ya. Hadis ini gelap sekali gitu. Dalam arti banyak rawi dhaif. Nah, nanti kita rinci. Dan sanad yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad ini dilanjutkan di dalam kitab Musnad Asy-Syashi. Jadi Asy-Syashi masih melanjutkan periwayatan Nu'aim bin Hammad.
tapi masih sama ya, karena jalurnya satu gitu. Nah, gelapnya di mana gitu ya? Satu, Nu'aim bin Hammad sendiri, dia rawinya dhaif. Dia seorang mukhriz tapi dia dhaif. Dan ini didhaifkan oleh Imam An-Nasai. Kalau Imam An-Nasai, Abu Nu'aim dhaif. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam sanad itu kan Nu'aim, maaf tadi bukan Abu Nu'aim tapi Nu'aim bin Hammad dhaif. Nu'aim menyandarkan ke gurunya haddatsana Abu Umar. Ini gurunya Nu'aim bin Hammad juga dhaif. Abu Umar ini kunyah namanya Hammad bin Waqid. Dia rawi dimunkarkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari munkarul hadis. Jadi Nu'aim dhaif, gurunya munkar gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam sanadnya kan tadi masih ingat apa yang tadi dikatakan haddatsana Abu Umar an Ibni Lahiyah. Ibnu Lahiyah juga dhaif kan gitu. Tilu tah gitu. 3 nih. Nah, walaupun tadi Ibnu Lahiyah sebenarnya ada juga di riwayat Al-Bukhari, tapi hanya dipakai riwayatnya sedang sikoh gitu kan, yang kitabnya terbakar itu Ibnu Lahiyah tadi. Di saat dia meriwayatkan sebelum kitabnya terbakar itu diterima, di saat dia meriwayatkan setelah terbakar itu ditolak gitu. Jadi diperlakukan beda gitu, khusus untuk Ibnu Lahiyah. Dan insya Allah kajian-kajian perawi ini kita akan ada kajian khusus, mungkin lewat online atau nanti lewat kajian di masjid kalau apabila istilahnya wabah yang telah Allah uji kepada kita segera Allah cabut, mudah-mudahan. Nah, tadi Nu'aim bin Hammad dhaif, gurunya Abu Umar atau Hammad bin Waqid dhaif. Imam Al-Bukhari memunkarkannya. Kemudian Ibnu Lahiyah pada dasarnya dhaif juga. Kemudian Ibnu Lahiyah tadi setelah itu apa riwayatnya? Saya ulangi lagi. Haddatsana Abu Umar an Ibni Lahiyah wa haddatsani Abdul Wahhab bin Husain. Nah, berarti gurunya Ibnu Lahiyah adalah Abdul Wahhab bin Husain. Abdul Wahhab siapa? Dhaif juga gitu. Makanya dikatakan gelap ini. Ini sanad ini gelap. Dhaifnya apa? Ini majhul. Kedhaifannya ada majhul. Dia rawinya asing gitu, enggak dikenal gitu. Periwayatnya mungkin hanya ini saja. Itu majhul. Kemudian setelah itu tadi haddatsani Abdul Wahhab bin Husain an Muhammad bin Sabit Al-Bunani. Berarti siapa setelah itu gurunya Abdul Wahhab? Muhammad bin Sabit Al-Bunani gitu. Nah, Muhammad bin Sabit Al-Bunani juga dhaif. Ini gelap gitu. Jadi sanad-sanad yang gelap ini, kalau kita ingin mencari sanad-sanad yang gelap ini, bisa kita buka-buka Al-Fitan ini. Namun ini harus mumpuni ya ilmu hadisnya dulu. Jangan kita baru keluar esok hari dalam ilmu hadis, kemudian langsung ingin membaca kitab-kitab yang seperti ini gitu. Jadi harus menguasai ilmu hadis ini. Jadi Muhammad bin Sabit Al-Bunani pun dhaif. Walaupun ya dalam tanda kutip ayahnya yaitu Sabit ya kan tadi Muhammad bin Sabit Al-Bunani. Walaupun ayahnya Sabit bin Al-Bunani ini rawi sikoh. Jadi bapaknya sikoh, anaknya dhaif. Jadi kecerdasan bapaknya tidak nurun ke anaknya. Dan ini mungkin banyak juga terjadi zaman sekarang gitu. Bapaknya soleh, anaknya salah gitu. Atau bapaknya salah, anaknya soleh. Berarti ini masalah hidayah. Sejauh mana Nabi Nuh berikhtiar untuk menyolehkan anaknya, tapi kok kenapa Kan'an tetap ditenggelamkan oleh Allah dalam laut? Ini masalah hidayah. Makanya Nabi Muhammad ditegur, laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, kau bukan yang memberi hidayah terhadap orang, tapi aku yang memberi hidayah. Memang seperti itu kenyataannya. Nah, jadi Muhammad bin Sabit Al-Bunani dhaif, walaupun ayahnya sikoh gitu. Ada ayahnya ustadz, tapi anaknya tukang jamret gitu kan ya. Atau sebaliknya ayahnya tukang jamret, kok anaknya ustadz, jangan dikenapah-kenapahkan. Ini memang Allah yang membuat ini. Ini skenario-nya Allah, kita tidak tahu. Jalani saja gitu. Nah, cukup 4 saja, nggak perlu dilanjutkan karena ini gelap gitu. Jadi hadis tentang ini memang tepatlah dikatakan hadisnya maudhu, palsu. Jadi kita boleh tidak percaya, malah wajib tidak percaya tentang berita-berita seperti ini, bahwa akan terjadi huru hara di bulan Syawal apabila
di bulan Ramadannya terjadi suara keras gitu. Soihah di sana disebutkannya. Mungkin demikian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Hasna gitu. Ya mungkin kebanyakan apa Ustaz terlalu mendramatisir Ustaz ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Dilanjut lagi Ustaz kepada pertanyaan berikutnya dari Halwatu Zahra dari Jakarta Selatan. Ya, pertanyaannya Ustaz kita review lagi. Pertanyaannya, apakah membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat itu diharuskan seperti yang ada di dalam hadis? Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan disinari cahaya di antara dua Jumat, Ustaz. Baik. Apakah ya itu diharuskan emang? Ya. Itu. Pertanyaan dari Halwatu Zahra dari Jakarta. Jakarta Selatan. Baik, teruntuk Halwa dari Jakarta dan juga mewakili para netizen yang lain, mungkin diwakili oleh saudari Halwa tadi. Dan ini juga hadis ini sering ditanyakan dan di grup-grup medsos dan sebagainya, komentar-komentarnya pun sangat unik. Terlepas tadi ya, dari awal saya memberikan penjabaran hadis dari mulai sumut tasihu sampai tadi pertanyaan terakhir, terlepas dari perbedaan pendapat gitu ya, kita tidak sedang menyalahkan dan sebagainya. Ini hanyalah pendapat dari argumen yang telah dibangun tadi gitu. Kita insya Allah menghargai ketika terjadi perbedaan pendapat itu. Malah lebih bagusnya ketika kita berpendapat ternyata beda dengan yang lain, kita harusnya memiliki sikap tawadu, dalam arti boleh jadi kita salah, boleh jadi dia yang benar, tapi saya meyakini ini benar gitu, karena ini argumennya. Nah, terkait pertanyaan tadi tentang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, hadis ini apabila kita telusuri lebih jauh dan kita tahrij, hadis ini cukup banyak dikeluarkan oleh para imam gitu. Namun dari banyaknya imam ini yang mengeluarkan, tetap ujungnya yang masyhur itu ujungnya ke Abu Hasim. Abu Hasim dapat dari Abu Mijlaj. Abu Mijlaj dapat dari Qais bin Ubad. Qais bin Ubad ini periwayatan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Itu semuanya ujungnya ke sana. Jadi Abu Hasim. Kemudian siapa tadi? Abu Mijlaj. Kemudian siapa? Tadi sudah disebutkan. Kan harus dobtu sodar ya. Yaitu Qais siapa? Bin Ubad. Qais bin Ubad periwayatannya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kajian ilmu tahrij, kalau orang-orang yang senang dalam beranalisis ini sangat menarik, karena di dalam kajian seperti ini para ulama kadang bisa lupa waktu gitu. Dari hari ke hari mereka lebih banyak berinteraksi dengan analisis seperti ini, sehingga ada sebagian ulama yang lupa menikah gitu. Saking sibuknya, saking fokusnya dalam dunia ini, baca terus kutub buku ya, wah baca. Dia langsung tersadarkan pas mau meninggal, oh saya belum menikah gitu kan gitu. Nah ini bukan karena menentang sunnah Rasul, faman rogi ba'an sunnati falaisa minni. Mereka tahu tentang itu, namun boleh jadi karena lupa gitu, saking asiknya. Nah ini berbanding terbalik di zaman sekarang. Orang saking asiknya main game, lupa belajar gitu kan. Orang saking asiknya kalau remaja bercinta, lupa daratan gitu. Kemudian orang saking asiknya ngobrol, lupa sudah gibah gitu. Nah, tapi mudah-mudahan di bulan yang berkah ini kita bisa menghindar dari hal-hal tersebut. Dan dengan kajian-kajian ilmu hadis seperti ini minimal bisa menjadi pelajaran untuk kita untuk bisa menghayati kesungguh-sungguhan mereka di dalam belajar gitu.
hari demi hari, malam demi malam mereka lalui hanya untuk ini, pengabdian untuk umat, sehingga umat jadi tahu hadis sahih itu seperti apa, bagaimana. Imam Al-Bukhari contohnya ketika untuk mencari satu hadis saja, diketahui ada syekh yang memiliki periwayatan di negeri Irak contohnya, dia datang karena dulu kan belum ada WA gitu. Dulu belum ada WA. Kalau ada WA kan dulu enak gitu. Tinggal video call, tinggalnya chattingan, tinggal nih saya mau punya riwayat dengan kamu kan gitu. Tapi untungnya dulu oleh Allah ditakdirkan belum ada medsos, sehingga ulama-ulama superior mereka benar-benar bersungguh-sungguh, kemudian dibatasi tulisannya juga sehingga mereka benar-benar ingin menghafal gitu. Menghafal. Imam Al-Bukhari dalam setiap majelis samanya ketika mendapatkan riwayat dari syekh-syekhnya, di saat yang lain membawa buku, Imam Al-Bukhari hanya duduk tanpa membawa tulisan apapun, dia hanya mendengar, karena apa yang didengar dia langsung hafal kan gitu. Terbukti dia kan tadi mengatakan tadi sebelumnya dia hafal 300.000 hadis, 100.000 hadis yang sahih kata Al-Bukhari dan 200.000 hadis yang dhaif. Loh kok kenapa, mungkin kita bertanya, kenapa 200.000 hadis yang dhaif dihafal? Apa maksudnya dan apa tujuannya? Tujuannya seperti ini, untuk memberitahu ke umat bahwa ini dhaif gitu. Kita untuk hadis sahih ya kita hafalkan gitu. Tapi hadis dhaif pun ya kita hafal gitu. Batasan saja. Sebagai pembelajaran bahwa ini yang dhaifnya ini dan sebagainya. Ya tuh Al-Bukhari 300.000 hadis, kita minimal 1.000 tadi, atau minimal Bulughul Maram lah. Di pesantren kita sudah mempersiapkan para santrinya untuk minimal hafal Bulughul Maram. Yang bisa hafal umroh contohnya kan gitu. Enggak apa-apa, motivasi di awal itu bolehlah gitu, walaupun nanti akan mengurangi keikhlasan. Tapi biasanya anak-anak itu kan harus dimotivasi dulu ke sana. Belum bisa dipaksakan untuk benar-benar ikhlas gitu. Karena ikhlas itu kan nanti ada tahapan-tahapannya juga. Nah, inilah luar biasanya para ulama dulu, begitu perhatiannya dalam ilmu hadis. Sebagaimana ini, seperti yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, perkataannya dikutip oleh Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarah Ashabil Hadis. Di sana Imam Al-Baghdadi mengutip perkataan Sufyan Ats-Tsauri, al-isnad, bahwa sanad adalah silahul mu'min, senjatanya orang mukmin. Al-isnadu silahul mu'min. Isnad itu adalah senjatanya orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'ahu silah, apabila seseorang tidak memiliki senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil, dengan apalagi dia mau berperang. Ketika seseorang tidak punya senjata, dengan apalagi dia mau berperang? Ya enggak bisa. Maka ketika di dalam ilmu hadis, di dalam kajian hadis, untuk belajar ilmu hadis, ya sanad harus kita kuasai gitu. Karena sanad itu kata Sufyan Ats-Tsauri adalah pedang, ada senjata, silah. Dan dengan silah itu kita bisa berargumen gitu. Nah, kembali kepada jalur yang diriwayatkan ini. Jadi semuanya bermuara ke sini. Dan dari sini terjadilah al-ikhtilaf, terjadilah perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan narasi, perbedaan-perbedaan sanad. Ada jalur yang menyebutkan di dalam sanad itu marfu. Jadi penyandaran ini bahwa man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah, ada yang menyatakannya marfu bahwa qala Rasulullah. Ada jalurnya rafa, waqaf, ya, dalam arti mauquf. Hanya perkataan Abu Sa'id Al-Khudri saja. Itu terjadi perbedaan dalam sanad. Juga dalam matan juga terjadi perselisihan. Jadi walaupun banyak tapi ujungnya ke sini. Dan ini yang lebih masyhur di sini. Untuk narasi matan terjadi perbedaan. Tadi ada yang menyebut malam Jumat, ada yang tidak menyebut. Dan ada juga menyebut pahala-pahala yang lain. Ini beraneka ragam. Namun simpulannya saja bahwa dari keseluruhan jalur ini, mungkin saya ambil satu jalur yang mungkin dikatakan lebih kuat lah. Apa yang dibawa oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra lin Nasai, nomor 10.724. Ini bisa dilihat, Imam An-Nasai mengatakan di dalam sanad ini akhbarona. Ini Imam An-Nasai, ini jalur periwayatannya. Akhbarona Muhammad bin Bashar
akhbarona Muhammad bin Bashar. Kemudian dalam sanadnya Imam An-Nasai ini Haddasana Abdurrahman wa haddasana Sufyan. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Nah, di sini Sufyan Ats-Tsauri dapat dari An Abi Hasim. Seperti tadi yang tadi ya, jalur Abu Hasim kan tadi. Semuanya berhubungan pada Abu Hasim. Kemudian Abu Hasim dari Abi Mijlaj atau Abu Mijlaj. Kemudian Abu Mijlaj dapat dari Qais dulu tadi. Ini lupa kehapus. Qais dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di sini boleh semuanya sama. Sufyan dapat dari Abu Hasim, dapat dari Abu Mijlaj, dapat dari Qais. Abu Sa'id qala man qara'a, dan ini hadisnya waqaf, dalam arti mauquf. Ini perkataan Sa'id Al-Khudri, man qara'a suratal kahfi kama unzilat. Dalam Sunan An-Nasai-nya dikatakan kama unzilat, tidak disebutkan malam Jumatnya. Dan ini malah lebih aman gitu untuk kita, bahwa tidak dikhususkan, tidak muqayyad seperti yang contohnya yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Dalam kitabnya disebutkan Imam Ad-Darimi memulai periwayatannya haddasana Abu Nu'man. Kata beliau, saya dapat berita, telah diciptakan kepada kami hadis dari Abu Nu'man. Haddasana Abu Husaim, bahwa dia dapat dari Haddasana Husaim gitu ya, bukan Abu Husaim. Haddasana Husaim, dia dapat dari gurunya Husaim. Kemudian di sana Haddasana Abu Hasim, dapat dari Abu Hasim. An Abi Mijlaj, an Qais bin Abbad, an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah. Di sana disebutkan lailatal jum'ahnya. Berarti kita kalau mau dibandingkan, berarti pertentangannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Sufyan, apa yang diriwayatkan oleh Husaim. Jadi kuat mana Husaim dengan Sufyan gitu, jalur periwayatannya. Kan gitu. Husaim sikoh, oke, sikoh. Sufyan sikoh, oh apalagi sikoh. Dia sikotun abidun. Kan gitu kata ya Ibnu Hajar di dalam takribnya. Sikotun abidun amirul mu'minin fil hadis faqihun. Wah, banyak sampai 5 yang pernah saya baca pujian Imam Ibnu Hajar dalam kitab takribnya. Makanya di sini yang lebih mahfud tentang surat itu adalah bahwa yang dibawa oleh Sufyan, man qara surat al-kahfi kama unzilat. Selanjutnya di sana disebutkan wa kana lahu nur haitsu qara'aha fima bainahu wa baina Makkah. Kalau di Sunan Ad-Darimi disebutkannya Baitul Atiq. Baitul Atiq itu maksudnya Makkah juga. Ma bainahu wa baina al-Baitil Atiq. Demikian apa yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Ustadz tentang jawabannya semua pertanyaannya. Ya, dan alhamdulillah pada segmen kedua ini telah selesai, Ustadz. Ya. Jangan lupa juga untuk kawan-kawan ataupun sahabat Madinah Persis TV Channel, apabila ada pertanyaan ataupun sesuatu yang mau disampaikan, boleh di komen di channel YouTube kita ataupun bisa di Instagram Persis Pemuda Persis Pamengpeuk. Dan tidak lupa juga untuk selalu share tentang channel kami. Share, subscribe, dan juga like ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.